Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Dalam dan demi nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sepakat kita katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan dan shalom bagi kita semua. Oke, yang di atas shalom. Oke, yang di belakang shalom. Oke, puji Tuhan, kita boleh sama-sama mendengar dengan baik. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah melimpah atas kehidupan kita, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90. Seyogianya kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Tapi saat ini kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 saja. 4 ayat ini akan kita baca secara bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-90, mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. 3 ayat saja yang akan kita baca secara bersama-sama. Yang sudah dapat katakan haleluya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi ayat yang ke-12-nya, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Bahkan kalau saya baca di dalam bahasa Indonesia, dalam versi mudah diterjemahkan itu adalah demikian. Ajar kami betapa singkatnya umur kami, agar kami dapat menjadi bijaksana. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Mazmur tidak hanya ditulis oleh Raja Daud. Kalaupun kebanyakan di antara kita berpikir Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Sebagian besar kitab Mazmur memang ditulis oleh Raja Daud. Tapi ada banyak pasal juga yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Ada ditulis oleh Bani Korah, ada yang ditulis oleh Bani Asaf, ada juga yang ditulis oleh Salomo. Bahkan ada juga yang termasuk yang kita baca pada hari ini adalah ditulis oleh Nabi Musa. Jadi Musa juga menuliskan sebuah Mazmur. Mazmur ini seperti sebuah nyanyian ajaran yang diajarkan kepada orang Israel tentang hal-hal, baik itu tentang hal-hal perkara-perkara apa yang perlu mereka lakukan dalam kehidupan. Demikian juga tentang bagaimana besarnya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu terkhusus dalam Mazmur pasal yang ke-90 ini, kalau di ayat pertamanya dikatakan doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Jadi Musa mau mengajarkan kepada orang Israel bahwasanya hanya Allah lah tempat perlindungan yang kekal. Yang lainnya itu tidak boleh menjadi tempat perlindungan kita karena semua sifatnya sementara. Kita sama-sama tahu Musa adalah tokoh yang sangat luar biasa. Bahkan kalau bagi orang Israel, Musa menjadi nabi yang paling besar. Karena Musa lah yang memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi hal yang luar biasa juga yang disampaikan oleh Musa di ayat yang ke-12-nya tadi, kalau bisa ayat yang ke-10-nya, saya bacakan demikian. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu berbicara tentang usia, ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau kita ingat waktu Adam dan Hawa usianya sangat panjang ya. Bahkan yang paling panjang itu adalah Metusalah usianya kurang lebih 969 tahun. Sesudah manusia banyak berbuat dosa dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, Tuhan berkata umur manusia itu hanya sampai 120 tahun. Dan kitab Mazmur yang ditulis oleh Musa berkata usia manusia berapa? 70 sampai 80 tahun. Musa meninggal kurang lebih usia sekitar 120 tahun, berarti dia masih sesuai dengan kitab Kejadian pasal yang ke-6.
Tapi sesudah Musa, kalau kita perhatikan hampir jarang ada orang yang hidupnya sampai 80 tahun. Daud seorang yang sangat dikasihi Tuhan, usianya meninggal itu sekitar usia 70 tahun. Kurang lebih selama 40 tahun dia memerintah Israel dan Yehuda, sesudah itu dia meninggal. Nah, kenapa perlu kita memahami hal ini? Supaya setiap kita menyadari bahwasannya hidup ini terbatas. Hidup ini ada waktunya, termasuk ibadah ini ada waktunya, mulai jam 6 pulang jam setengah 8. Semuanya ada waktunya. Nah, oleh karena itu dengan kita membaca firman Tuhan ini, kita mau diajarkan hari ini untuk menggunakan waktu dengan efektif. Sama-sama kita katakan 3, 2, ya. Oke, sekali lagi 3, 2, ya. Menggunakan waktu dengan efektif. Saya yakin orang-orang yang ibadah jam 6 ini adalah orang-orang yang menggunakan waktunya dengan efektif. Amin. Haleluya. Dari tadi pagi kerja, sempat mandi baru ibadah. Berarti sudah digunakan dengan efektif. Ini lanjutan khotbah minggu sebelumnya. Antara orang malas dengan orang yang rajin. Orang ibadah 6 ini udah rajin gunakan waktu juga dengan efektif. Coba lihat kiri kanannya, efektif dia menggunakan waktunya. 1 hari 1 malam berapa jam? 48 jam ya. Berapa jam? 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. Coba tanya sekali lagi sungguh-sungguh sama temannya itu. Dalam 24 jam itu sudah efektif nggak digunakannya? Sudah? Oke, yang di atas sudah? Sudah efektif? Bagaimana menggunakannya dengan efektif? Kalau saya sering belajar itu dikatakan, kalau dalam 24 jam itu, kita bisa bagi 3. Bagi 3 berarti berapa? 8. Jadi 8 dan 8. Jadi 8 jam pertama tidur. Bilang kiri kanannya, 8 jam tidur. Firman Tuhan berkata apa? Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tapi kalau 8 jam. Kalau 10 jam Tuhan pun gak sanggup lagi memberkatinya. Kelamaan. Hanya 8 jam. Oke. Kiri kanannya berapa jam tidur? 12 jam ya. Pantasan miskin kita terus ya. Berapa jam kita tidur rata-rata? Coba lihat kantong matanya. Semakin banyak kantongnya bukan makin banyak tabungannya. Bukan. Semakin berat pergumulannya ya. Nah jadi 8 jam tidur. Karena tidur itu adalah salah satu juga adalah berkat Tuhan. Nah sesudah 8 jam yang berikutnya yang kita gunakan adalah kerja. Bilang kiri kanannya, kerja. Berapa jam? 8 jam. Kalau kau yang kuliah, berapa jam belajar? 8 jam. Bilang kalau yang kuliah, 8 jam kau belajar. Oke, shalom Pak yang sudah berkeluarga, berapa jam kerja? 8 jam. Amin. Kalau 8 jam kita kerja, tidak mungkin miskin. Kaya belum tentu. Kan hidup ini kan kayak gitunya. Kaya kan belum tentu, minimal nggak miskin. Kalau 8 jam kerja, saya garansi nggak mungkin miskin. Minimal cukup. Kalau kaya kan belum tentu. Kan wajah-wajah kita pun memang belum cocoknya jadi orang-orang kaya kan. Ya apa boleh buat lah kan. Bahkan kalau kita kaya pun nggak yakin orang kita kaya. Nggak mungkin gitu ya. Nah jadi kita ulangi ya, 8 jam tadi ngapain? Tidur. Amin. Jadi kalau 8 jam mesti tidur bagus. Nggak usah juga kau bilang, aku mau kerja sepanjang hari. Mati kau nanti, mati. 8 jam. Iya, bapak saya itu 3 hari nggak tidur, akhirnya meninggal dia. Nggak usah kau ketawa, bapakku meninggal. Oh Tuhan Yesus, udah bapakku meninggal, ketawa lagi kau. Oh memang manusia-manusia ini ya. Itu cerita serius, bukan bercanda. Kau ketawain pula bapakku, baru cuma di sinilah bapak pendetanya meninggal diketawain. Oh haleluya. Ini lebih berbahaya. Kalau 3 hari nggak makan, jarang orang meninggal. Tapi 3 hari coba nggak tidur. Kalau nggak percaya, kau cobalah mulai nanti malam. Semoga hari yang keempat masih berjumpa kita. Ya. Nah berikutnya 8 jam yang berikutnya ini. Dalam 8 jam yang berikutnya disitulah kita gunakan untuk berelasi. Disitulah kita gunakan untuk berdoa. Disitulah kita gunakan untuk bangun komunikasi dengan yang lainnya. Di situ juga dalam sisi-sisi yang lainnya 8 jam itu. Kalau 8 jam ini kita gunakan dengan baik, itu bahkan efektif dalam hidup kita. Jadi misalnya, kalau nanti malam tidur jam 10, bangun jam? Oke, jam 6, oke.
Baru dari jam 6 sampai jam 7 doa, tidur lagi. Oh Tuhan Yesus. Teringat aku lagu dulu namanya apa? Tak gendong kemana-mana. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Tidur lagi. Ya gitu ya. Syukurnya nama saya Jayanta Bangun, bukan Jayanta Tidur. Jadi waktu saya tidur pun saya tetap bangun. Saya nggak tahu nanti waktu aku meninggal gimana pendeta yang akan mengubumikan aku. Dia bilang, Jayanta, bangun. Bangun lagi. Batal matinya ya. Oh Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita gunakan waktu itu 888 tadi dengan efektif, kita akan menjadi pribadi yang bisa mencerminkan Allah itu Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita bisa menggunakan waktu dengan efektif. Karena waktu ini terbatas. Oleh karena itu kalau kita tahu waktu ini terbatas, mari kita gunakan yang terbaik. Ini bukan berbicara tentang soal umur, berapa panjangnya umur kita. Karena hidup ini bukan soal berapa lamanya kita hidup, tapi bagaimana hidup yang berkualitas. Yesus tidak sampai 70 tahun. Dia hanya sampai usia 33 tahun setengah. Kurang lebih demikian waktu Yesus hidup. Apakah dengan demikian dia menjadi pribadi yang terkutuk? Tidak efektif dalam hidupnya? Tidak. Dia sangat-sangat efektif. Bahkan karyanya sampai sekarang kita pahami dalam hidup kita. Jadi bukan soal berapa lamanya kita hidup. Boleh saja mungkin usia kita hanya sampai 40, 50, 60 gak jadi masalah. Buat apa juga 70 tapi nyusahin orang lain terus hidupnya. Karena hidup ini misteri Bapak Ibu. Kita gak pernah tahu siapa di antara kita yang lebih dahulu kembali kepada Bapa. Karena saya hamba Tuhan yang baik, kuizinkan pun kalian duluan. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa kan. Kupersilahkan. Haleluya. Beda-beda kita. Siapa yang tahu di antara kita siapa duluan kembali kepada Bapa di sorga? Coba tengok kiri kanannya dulu. Siapa kira-kira duluan? Hah? Shalom. Ini tengok ini. Siapa kira-kira di antara kita ini duluan? Biasanya yang di atas ya, lebih dekat dia kepada. Oh haleluya ya. Enggak kayak gitu maksudnya. Yang di atas bilang nyesal kali aku ibadah hari ini ya. Turun aku gitu ya. Jadi enggak ada yang bisa memastikan berapa lama kita hidup di dunia ini. Karena kita tidak bisa pastikan bagaimana kita hidup di dunia ini lamanya. Ayo gunakan waktu yang terbaik ini untuk kita bisa memahami kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya tadi Musa mengatakan kembali supaya orang-orang Israel sadar hidup ini sangat-sangat singkat. Dan Musa menuliskan ini menurut beberapa sejarah tokoh-tokoh teologi ya, dituliskan pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Umur Musa itu sampai dia meninggal 120 tahun dan hidupnya bisa dibagi menjadi 3 fase kehidupan. 0 sampai 40 tahun dia berada di Mesir. Dan di usia 40 tahun sampai usia 80 tahun dia berada di Median bersama dengan mertua dan istrinya karena dia melarikan diri dari Mesir. Sesudah usia 80 tahun lah Tuhan memanggil dia menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kurang lebih 40 tahun dia berjalan bersama dengan orang Israel pada waktu itu. Sehingga Musa menjadi pribadi yang berhikmat dalam hidupnya. Dia menyadari dia dulu 40 tahun tidak mengenal siapa Allah itu. Dan 40 tahun dia harus mengembara. Dijauhi oleh orang-orang yang dibelanya. Dijauhi oleh orang-orang Israel yang ingin dibebaskannya. Dan dia baru sadar 40 tahun juga Tuhan izinkan dia untuk memimpin bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, waktunya digunakannya dengan efektif. Jangan sampai di antara kita tidak kita gunakan waktu kita dengan efektif. Di tengah refleksi hidup kita ini Musa mengajak umat untuk bisa menjadi hidup yang bijaksana dan menyadari bahwa waktu adalah anugerah yang harus kita pertanggungjawabkan dalam hidup kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana agar kita membangun hidup yang berhikmat dan bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan. Yang pertama, sadarilah bahwasanya Allah itu kekal dan waktu kita terbatas. Sama-sama kita katakan 3, 2 ya. Senggol kiri kanannya katakan waktumu terbatas. Amin. Jadi kalau kita tahu waktu kita terbatas, apa yang harus kita lakukan? Kita harus senantiasa bersandar kepada Allah yang kekal itu. Jangan bersandar kepada sesama kita. Biarlah kiranya hidup kita senantiasa fokusnya tentang kekekalan. Jangan sampai waktu yang terbatas ini kita gunakan dengan sesuka hati kita. Dan kita lupa ada Allah yang kekal yang harusnya nanti kita memberikan pertanggungjawaban di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah tempat tinggal yang teguh. Bahkan kalau ayat ini dikatakan tadi apa? Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami.
turun-temurun. Ini diingatkan oleh Musa supaya orang Israel tahu, walaupun Musa nanti meninggalkan orang Israel dalam kematian, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang terus ada bersama dengan kehidupan mereka. Pemimpin bisa datang dan pergi. Orang-orang yang sekitar kita bisa datang dan pergi. Bukankah kadang demikian dalam hidup kita? Dia yang kita rasa teman kita selama ini, ada waktunya kita akan berpisah dengan dia. Dia yang mungkin kita rasa orang yang kita cintai, ada waktunya dia akan berpisah dengan kita. Tapi Allah, dia tetap bersama dengan kita. Jadi kesadaran bahwasanya Allah itu kekal dan keterbatasan dalam hidup kita mendorong kita untuk senantiasa berharap hanya kepada Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan itu ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Bahkan kalau kita lihat tadi di ayat yang kedua dalam Mazmur pasal 90, bagaimana dikatakan sebelum gunung-gunung dilahirkan. Jadi sebelum segala gunung ada di dunia ini, termasuk gunung Sinabung, gunung Rinjani dan gunung-gunung yang lainnya, Tuhan sudah ada. Jadi Allah lah selama-lamanya. Waktu ini tidak membatasi Tuhan, tapi waktu kita terbatas. Sadarnya kita bahwasanya waktu kita terbatas. Shalom. Kita khususnya di sini saya lihat banyak anak muda. Sadarkah engkau waktumu terbatas? Sekali lagi, sadarkah engkau waktu orang tuamu lebih terbatas lagi? Oke. Berarti tadi dikatakan berapa? 70 atau 80? Coba tanya kiri kanannya berapa usianya? Tanya dulu, tanya biar berhikmat hidup ini. Walaupun agak malu kau ngakuinya. Karena Bapak Ibu, umur ini gini. Saya tanyalah dulu. 40 tahun, muda atau tua? Shalom. 40 tahun, muda atau tua? Lebih bagus bilang tergantung pertanyaan sebelumnya. Contoh atau tergantung kejadiannya. Misalnya, kalau ada orang meninggal usia 40 tahun, orang bilang apa? Masih muda. Tapi ada orang 40 tahun belum menikah. Hah? Jadi sebenarnya 40 tahun tua atau muda? Ada orang meninggal, kasihan kali ya masih muda. Berapa usianya? 40 tahun. Jumpa sama usia 35 tahun. Udah tua dia. Belum menikah, udah 35 tahun belum menikah. Oh ya goyah banget ya. Jadi waktu ini terbatas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kesadaran akan kekekalan Allah menumbuhkan rasa rendah hati dalam hidup kita. Kenapa? Karena mengingatkan kita ini kecil dan terbatas. Sedangkan dia adalah Allah yang besar dan Allah yang tidak terbatas. Jadi tidak perlu ada yang kita sombongkan dalam hidup ini. Karena kita ini terbatas dalam hidup kita. Jadi mari sama-sama sadari waktu ini terbatas. Jangan karena engkau masih muda, engkau merasa masih panjang waktu kita. Siapa bilang? Adakah jaminannya? Bahwasanya semua kita yang muda pasti akan meninggal nanti usia 70 tahun? Enggak ada. Apakah ada orang tua yang usianya itu 70 tahun pasti akan segera meninggal? Belum tentu. Kadang hidup ini, kalau kata kampungku dulu, seperti buah kelapa. Tahu buah kelapa? Kadang buah kelapa itu, adanya yang masih baru kecil dia sudah jatuh. Pernah lihat? Ada. Ada juga kelapa muda dipanen orang. Ada. Ada juga tua baru diturunkan orang. Ada juga udah sampai busuk dia di atas, enggak turun-turun. Ada. Sampai kelapanya itu udah tumbuh lagi kelapa itu. Tapi enggak jatuh-jatuh dia. Pernah nggak kadang hidup kita demikian? Kita lihat teman kita masih terlalu muda udah meninggal. Kita lihat ada opung kita. Udah 75 tahun asal jumpa sama kita. Siapa kau? Katanya. Barusan kita kenalkan. Jaya Pung. 5 menit lagi nanti. Kau siapa? Jaya Pung. Akhirnya kita bilang, Opung siapa? Gitu ya. Sampai dia pun lupa sama kita. Percayalah, karena usia kita antara usia 0 sampai 30, 40 tahun. Waktu tiup lilin kita bilang panjang umurnya. Masih senang kita dengarnya. Coba opung-opung usia 75 tahun tiup lilin. Masih pingin gak dia panjang umur? 80 tahun lah opung itu. Jalan udah goyang-goyang dia. Udah gemetaran dia. Tiup lilinnya. Pung, mari kita berdoa panjang umur. Jangan. Tolong, jangan. Terakhirlah ini. Terakhir. Gitu ya. Mungkin dia udah bosan. Opungku dulu meninggal itu kurang lebih usia 103 tahun.
Pas aku jumpa sama dia, aku tanya, Pung, apa yang mau kita doakan? Tahu jawabannya apa? Sederhana. Dia bilang, doakan supaya cepat mati aku. Ada Pung kalian kayak gitu? Kira-kira kalau akulah cucunya kayak gitulah. Apa responku ketika dia berkata demikian? Atau kau bilang, baik Bung, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, cabutlah nyawa opungku dalam nama Yesus. Kan gak mungkin kayak gitu kan? Kan gak mungkin juga itu kita doakan supaya Tuhan cabut nyawanya, kan gak mungkin ya. Tapi ketika aku tanya, kenapa opung bilang kayak gini? Tahu jawabannya, dia bilang, Tuhan itu gak sayang sama aku. Ih, tapi opung panjang umur diberkati Tuhan. Enggak sayang dia sama aku. Kenapa opung bilang gak sayang Tuhan sama opung? Semua temanku udah dijemputnya. Lupa dia jemput aku. Opung memang opung luar biasa ya. Dia kira Tuhan lupa jemput dia. Kitanya pingin panjang umur. Orang yang udah di atas 70 tahun gak pingin lagi itu umur panjang. Kenapa? Gak pingin lagi dia karena udah lihatnya begitu banyak penderitaan dalam hidup. Alkitab tadi berkata apa? Kebanggaannya, kesengsaraan dan penderitaan hidup. Orang-orang yang usianya 75 tahun, 80 tahun. Dia melihat bagaimana mungkin pasangannya meninggal. Dia melihat bagaimana anaknya meninggal. Dia melihat bagaimana cucunya meninggal. Dia melihat banyak orang-orang sekitarnya yang sudah mengalami kematian. Tapi dia yang belum mengalami kematian. Itu berapa sedihnya dalam hidup. Itu penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita tanya kadang opung kita, tahun berapanya opung lahir? Dia bilang, gak ingat aku, yang ku ingat dulu aku jumpa sama Belanda. Jadi kita nengok-nengok sejarah, zaman berapa Belanda jumpa sama opung ini. Jadi kita tengok lagi sejarah, tahun 45 kayaknya Belanda udah keluar dari Indonesia. Belum merdeka dulu, belum merdeka. Belum merdeka dulu, ini kampung ini belum jadi kampung. Jadi apa dulu ini Pung? Hutan dulu ini. Oh hutan. Itu kita cek lagi, kita rasa mereka berbahagia, belum tentu. Jadi hidup ini bukan berbicara tentang umur panjangnya. Tapi efektif tidak kita menggunakan waktu yang ada. Saya juga terus merenungkan apakah waktu yang kugunakan sudah efektif. Saya bertobat kurang lebih usia 18 tahun saya bertobat. Sebab itu saya kuliah teologi, baru tamat sekitar usia 22-23. Dan sejak 23 sampai sekarang melayani. Tapi dalam pelayanan saya berpikir, apakah sudah saya gunakan waktu saya dengan yang terbaik? Apakah lebih banyak waktu-waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik? Cobalah di antara kita jujur dulu. Berapa jam satu hari kita gunakan waktu kita membaca Alkitab? Ada 1 jam? Berapa jam kita gunakan waktu kita untuk berdoa satu hari? Ada 1 jam? Berapa jam kita gunakan waktu kita untuk gosipi teman kita satu hari? Berapa jam? Berapa jam kita gunakan waktu kita untuk menjulitin orang lain satu hari? Berapa jam dan berapa kali take video kok untuk TikTokmu itu yang goyang-goyang gak jelas itu? Shalom. Berapa jam? Mulai take 1 salah gini. Oh kayaknya kurang goyang kemarin ini. Ini kayaknya kurang goyang kemarin ini. Berapa jam? Berapa jam kita komen-komen di status orang lain yang kadang kita gak kenal siapa dia? Berapa jam? Ini menjadi perenungan kita. Bukan salah tentang teknologinya. Teknologi itu membuat kita semakin mengenal Tuhan, bisa. Tapi jangan juga gara-gara teknologi kita semakin jauh daripada Tuhan. Dan kita lupa menghitung hari-hari kita. Membaca Alkitab 1 jam, lama. Scroll media sosial 1 jam. Masih kayak 1 jam, masih kayak gini. Sampai kadang kita lupa jari kita ini nggak lagi turun-turun dia, gini terus. Nggak lagi mau turun dia. 1 jam itu kadang singkat banget. Berapa jam kita nonton drama Korea satu hari? Tegakkan kepalamu nakku, tegakkan. Enggak usah kau tunduk-tundukkan kepalamu. Berapa jam? Saya pernah, karena saking penasarannya nonton film Korea. Satu harian ku tonton habis. 16 episode. Enggak usah kau tepuk tangani kebodohanku itu. Oh haleluya, kau tepuk tangani pula di situnya. Bukan itu maksudnya. Oh Tuhan, udah salah-salah ini. Itu bodohku, enggak usah kau tepuk tanganin. Kayak kok bangga pula, ada temanku. Oh Tuhan, bukan ini kayak gini. Kok kayak gini lah Tuhan kasih jemaat sama aku ya. Bukan itu maksudnya, karena penasaran. Kayaknya tadi nanggung. Download lagi. Kayaknya sedikit lagi. Itu biasanya sering terjadi hari apa? Hari Senin. Karena hari Minggu kan 6 sesi. Pulang udah ngantuk. Tapi pas nengok drama Korea, kayaknya cocok ini. Anyong. Opa. Gitu kan. Agak jijik tapi kayaknya seru. Saya tonton gitu. Kalau dulu saya sukanya India. India udah berubah sekarang ke Korea. Mungkin semoga kedepannya lagi masuk kepada Ajab Indosiar. Itu kayaknya lebih bagus ditonton ya. Lebih memahami tentang makna hidup. Hidup ini singkat banget. Tapi kenapa itu bisa kita gunakan? Dan saya pernah coba satu hari untuk baca Alkitab 3 jam.
udah panas mataku. Iya, 16 jam nonton drama Korea, nggak panas-panas dia. 3 jam baca Alkitab sampai gini-gini. Sampai ku baca, sampai mana tadi yang ku baca? Ku bolak-olek, kayaknya tadi udah ku baca ini. Kayaknya yang ini tadi udah ku baca belum? Ku ulangi lagi. Semoga hanya aku pelakunya. Kalian kan lebih baik. Kayak agak jijik kakak ini dengarnya. Nggak jauh beda Pak Pendeta gitu ya. Ayo gunakan waktu ini dengan baik. Jangan sampai kita salah. Karena waktu nggak bisa diulang lagi. Walaupun berapa penyanyi berkata, andaikan waktu bisa kuputar kembali. Tuhan bilang nggak bisa. Siap nggak siap kita, waktu terus berjalan. Dewasa nggak dewasa kita, waktu terus berjalan. Mengampuni nggak mengampuni kita, waktu terus berjalan. Oleh karena itu gunakan waktu yang terbatas ini dengan yang terbaik. Mumpung kita ada, kasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Shalom Pak. Mumpung masih ada istri, kasihilah. Engkau anak-anak muda, mumpung masih ada papa dan mamamu yang masih ada, kasihilah yang terbaik. Jangan nanti ketika udah meninggal baru engkau nyanyi. Dan kau nangis, Ma kenapa kayak gini? Mungkin sekiranya mamamu bisa bangun. Perbada aja kau. Kau yang buat aku mati sebenarnya. Tahu bagaimana supaya tidak ada penyesalan dalam hidup? Agar hidup kita tidak punya penyesalan adalah apa? Setiap waktu gunakan yang terbaik untuk mengasihi orang sekitar kita. Itu tidak akan pernah menyesal dalam hidup kita. Sehingga waktu pun nanti misalnya akhirnya kita berpisah. Karena ada teman yang berpisah dengan temannya. Kenapa ya gak dari dulu kita saling mengasihi? Udah pisah jauh. Mumpung selagi bersama. Supaya tidak ada penyesalan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena waktu ini sangat terbatas. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup manusia terbatas oleh waktu dan usia. Paling hanya 70 tahun saja dan atau 80 tahun jika kuat. Tidak ada jaminan Tuhan memberikan umur yang panjang dan waktu yang panjang bagi setiap orang. Betul? Enggak ada jaminannya Tuhan berikan umur kita sampai 70 tahun, enggak ada jaminan. Adanya orang masih kita rasa terlalu muda udah meninggal. Bahkan hari ini sebenarnya keponakan saya meninggal. Artinya saya punya keponakan, cucu saya lah bisa saya bilang, saya punya keponakan. Dia masih dalam kandungan. Usia kandungannya kurang lebih 8 bulan dan keguguran. Meninggal. Saya berpikir belum bisa melihat dunia ini tapi udah meninggal. Tapi ada orang yang kita lihat, benci kali kita nengok dia. Lalap hidup dia. Kan gak bisa juga dia langsung meninggal. Jadi kan kita gak bisa menentukan siapa yang hidupnya panjang, siapa yang hidupnya singkat. Gak ada hubungannya tiup lilin dengan panjang umur. Setuju? Apakah gara-gara tiup lilin nambah 1 tahun? Nambah 1 tahun? Enggak. Bahkan karena semakin seringnya tiup lilin, kurang napasnya. Begitu kan? Harusnya mungkin 80 tahun jadi 79. Di korting, sekian waktu dia tiup-tiup lilin, habis napasnya. Tapi maksudnya bukan itunya Bapak Ibu. Jadi jangan pikirkan berapa tahunnya kita hidup. Anak-anak muda jangan bilang masih panjang waktu ini. Masih bisa ku nikmati hidup ini. Jangan pikirkan itu. Hidup ini terlalu singkat. Terlalu singkat. 70 tahun. Mengapa kita harus gunakan waktu yang singkat ini untuk benci orang lain? Kenapa harus kita gunakan waktu yang singkat ini dendam bagi orang lain? Kenapa waktu yang singkat ini kita gunakan iri hati bagi orang lain? Ayo kembali datang pada Tuhan. Tidak ada jaminan bagi kita hidup yang panjang di dunia ini. Tapi karena kita tahu Dia Allah yang kekal, kita harus sadar kita ini sangat-sangat terbatas. Dan kita tahu ada Tuhan yang tidak terbatas. Nah yang kedua, apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita? Kalau kita udah sadari Dia Allah yang kekal dan waktu kita yang terbatas, agar kita menjadi orang yang berhikmat dalam hidup kita. Yang kedua yang perlu kita lakukan, sadari pertanggungjawaban kita. Jadi Tuhan akan minta pertanggungjawaban setiap pribadi kita. Sekiranya lah besok kita kembali kepada Bapa di sorga. Siap nggak siap kan Dia bilang, kalau pulang Dia bilang kan pulangnya kita. Kan nggak bisa kita bilang Tuhan reschedule lah. Nggak bisa. Nggak bisa kita reschedule untuk kembali ke Bapa. Pertanyaannya, kalau Tuhan minta pertanggungjawaban waktu yang kita gunakan ini, siap kita memberikan pertanggungjawaban? Shalom. Siap ngasih pertanggungjawaban sama Tuhan? Jangankan kadang sama Tuhan ya. Jangankan sama Tuhan. Kalau kita yang kerja, berapa jam rata-rata kita kerja? Kalau di perusahaan 8 jam ya. Rumah sakit itu dinas 8 jam. Kalau pimpinan kita, atau mungkin manajernya di sana, atau mungkin GM-nya, atau mungkin ownernya yang nanya kepada kita.
Kita bisa kasih laporan pertanggungjawaban 8 jam yang kita kerjakan itu? Saya dulu kerja 2 tahun setelah tamat SMA. Jadi teman SMA saya nggak langsung kuliah, saya kerja di sebuah pabrik. Jadi kalau kami dulu kerja di pabrik itu masuknya itu jam 7, pulangnya itu jam 5 sore. Itu kerja pabrik roti, macam buat kacang atom, sukro, dan sebagainya, itu bagian kami dulu buatnya itu. Itu ketika nanti pulang itu, sebelum pulang, mandornya itu nanya, apa yang udah kau kerjakan? Kalau kita benar-benar kerja sungguh-sungguh, kita tahu target yang diberikan tercapai. Pasti kan ada target-targetnya. Kami dulu itu minimal ada 10 karung goni, tepung itu yang harus kami habiskan dalam waktu 8 ke 9 jam. Kalau nggak habis, besok harus dihabiskan. Ada target yang diberikan. Tapi bagi orang-orang yang istilahnya dalam tanda petik bagi kami dulu, ngular. Tahu ngular? Ini kerja nih. Tengok sebentar, diskusi lagi. Cerita, nanti bentar lagi kamar mandi, bentar lagi tak kemana, nanti keliling semua ke tempat orang yang kerja, datanginya. Kunyamu kayak mana? Udah siap? Oh iya, punya aku belum. Oh, balik lagi dia. Nanti buatnya lagi ini. Kau gimana? Udah siap? Udah, punya aku belum gitu. Lebih lama waktunya nanya-nanya orang lain daripada ngerjakan punyanya. Mandor aja, minta pertanggungjawaban dari kita. Kami staf di gereja ini, puji Tuhan, Tuhan percayakan, Bapak Gembala percayakan saya sebagai kepala kantor. Dan di bawah saya itu ada kurang lebih 10 atau 11 kami ada staf. Kami staf itu setiap hari, one day before and after itu buat laporan. Itu prinsip yang kita buat di sini. One day before and after. 1 hari sebelumnya dan sesudahnya. Jadi misalnya hari Senin. Hari Senin itu sebelum paling lama harusnya jam 7 malam. Semua sudah buat job desk-nya untuk besok hari. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu harus mereka tuliskan. Dari jam 8 sampai jam 9. Ngapain? Jam 9 sampai jam 10 ngapain? Jam 10 sampai jam 12 ngapain? Dari jam 12 sampai jam 1 ngapain? Dari jam 1 sampai jam 4 ngapain? Itu harus dituliskan. Nanti selesai, misalnya hari Senin dituliskan. Selasa nanti kan dikerjakan. Selasa nanti pulang jam 4 sore sebelum pulang, buat lagi hasil kerjanya. Apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan esok harinya. Kalau belum dikerjakan itu akan saya panggil sekretaris, saya bilang kenapa belum isi job list-nya? Apa kendalanya? Apa hasilnya? Itu. Dan ketika teman-teman juga setiap hari Sabtu kami briefing, saya minta laporan pertanggungjawaban mereka. Dalam 1 minggu ini apa yang sudah kalian kerjakan? 3 tugas utama kalian apa yang sudah dikerjakan dan apa kendala dalam tugas kalian? Mereka persentasekan. Di dunia ini saja kita diminta pertanggungjawaban tentang waktu-waktu yang kita gunakan. Betul? Apalagi nanti Bapa di sorga. Kalau sesama kita bolehlah masih cincai-cincai. Tahu maksudnya? Tadi bang, agak terlambat aku bangun. Yaudah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kan itu lagi yang kita bilang. Kan gak mau kita cek. Nanti malam aku cek jam berapa kau tidur. Kurang kerjaan juga lah aku. Tapi kan pasti akan ada waktu-waktunya tertentu juga. Yang itu saja mungkin kita masih harus kerjakan dengan yang baik. Apalagi nanti kalau kita diminta pertanggungjawaban dari Bapa segala Bapa, dari Tuhan segala Tuhan tersebut yang melihat setiap detik waktu kita. Apa yang kita scroll di TikTok kita, apa yang kita lihat di Instagram kita, kira-kira kalau Tuhanlah tanya itu, bisa kita kasih pertanggungjawaban? Shalom. Ini para pelayan. Kira-kira kalau Tuhan tanya, kau melayani berapa jam di gereja? Berapa jam kau melayani aku secara pribadi? Kalau itu Tuhan tanya, kira-kira bisa? Saya dulu waktu ketika belajar khotbah waktu di kampus ditanya begini. Kalau kau mau khotbah 45 menit, minimal kau harus doa 2 kali 45 menit. Sebelum menjadi seorang worship leader, harus melayani Tuhan lebih dahulu. Sebelum main musik untuk pelayanan gereja, harus main musik untuk bagi nama Tuhan lebih dahulu. Siapkah kita memberikan pertanggungjawaban ini nanti? Setiap waktu kita. Ini pasti bukan hal yang mudah. Nah karena itu, ayo gunakan setiap waktu dengan yang terbaik. Amin. Kita gunakan waktu yang natural ini. Saat kita setia mengerjakan hal yang natural ini dalam waktu ini, maka Tuhan akan menyatakan waktunya Tuhan. Makanya ada 2 istilah dalam waktu. Ada namanya kronos dan ada namanya kairos. Dari kata kronos muncullah kata kronologi. Tahu ya, pernah dengar kronologi? Jadi kan dari waktu-waktunya. Kalau kita setia melakukan dalam kronologinya, maka akan datang kronosnya. Artinya apa? Bukan berbicara tentang waktunya Tuhan saja kronos itu, tapi sebagai sebuah momentum, sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Saya pernah mengalami 2 waktu itu secara unik. Saya dulu pernah pelayanan di Samosir
Tepatnya itu di Kecamatan Nenggolan. Jadi kami dulu buat KKR di sana waktu saya masih semester 2. Semester 2 atau semester 4 waktu kuliah. Jadi kami buatlah di sana itu KKR jam 7 malam. Kami datangi ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke seluruh wilayah itu pakai toa. Hadirilah, sampai saya dikejar-kejar anjing bawa sepeda motor. Ya karena di sepanjang jalan itu hadirilah, dikejar-kejar anjing. Dikira mungkin dia kita ganggu-gangguin. Pakai toa yang apa? Mahasiswa itu. Dan tahu Bapak Ibu, jam 7 malam, nggak ada satu orang pun yang datang. Serius. Kami sama-sama para pelayan ada 10 atau 15 orang, tengok-tengokan kami. Siapa yang berdosa di antara kita? Nggak ada yang datang. Kami tunggulah berdoa, diam. Kami bilang, kayaknya kitalah yang KKR ini. Kitalah yang KKR, artinya sesama kitalah yang mengkhotbahi kita ini. Kami terus tunggu dan tahu. Jam 9 baru datang orang. Pas datang orang kami tanya, kenapa jam 9 baru datang? Dia bilang, kalian pun aneh. Jam 7 masih baru pulang kami dari ladang. Jam 7 itu masih baru pulang kami dari ladang. Disitulah aku menyadari ada namanya Kronos, ada namanya Kairos. Kronos itu yang kita gunakan. Tapi Kairos itu waktunya mereka. Tahu maksudnya ya? Enggak kita pahami waktu mereka. Rupanya waktu mereka itu jam 7 baru pulang dari ladang. Jam 7 kami pulang dari ladang. Siap itu mandi, makan. Barulah jam 9 ini baru kami bisa ibadah. Kami bilang, enggak tahu kami waktunya. Bukankah kadang Tuhan demikian? Kita rasa udah pas waktu kita. Tapi Tuhan bilang, belum. Tapi jangan coba-coba. Enggak kita atur waktu kita yang pas. Kita sok-sokan, waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Tapi lalap, enggak kerja. Dia bilang, Tuhan berkati, aku percaya. Waktu Tuhan akan memberkati aku. Lalap modum. Lalap tidur. Engkau yang sekolah, yang kuliah, yang belajar ujian. Tuhan, aku percaya hikmat-Mu memenuhi kepalaku. Tapi gak pernah baca, gak pernah buka buku. Urapi kepalaku Tuhan. Diurapi Tuhan lah. Tuhan bilang, kosong nakku, kosong. Kosong ini. Ngerti maksudnya? Kadang sering sekali kita mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan, jangan. Gunakan waktu kita yang terbaik. Maka akan kita lihat waktunya Tuhan terjadi atas hidup kita. Nah coba kita baca sebagai slide yang berikutnya. Kita juga membangun hati yang berhikmat untuk dipertanggungjawabkan kelak. Ini bukan otomatis, tapi perlu diajar oleh Tuhan. Dan juga melalui pengalaman kita sehari-hari. Sebagai kesimpulannya, mari kita baca sebagai kesimpulannya. Dan saya rindu kesimpulan ini boleh memberkati setiap pribadi kita. Mari kita baca 3, 2, sudah kesimpulannya? Udah simpul di sana? Oke bagus, GBI Pelita. Oke, waktunya Tuhan. Ya, waktunya tadi udah aku sampaikan yang tadi rupanya waktu multimedia berbeda dengan waktunya kita. Yuk kita baca 3, 2, ya. Jangan habiskan waktu untuk menyesali yang sudah terjadi. Syukuri waktu yang saat ini sedang kita jalani. Dan atur waktu kita ke depan dengan lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bagaimanapun gagalnya pernah hidup kita, enggak usah sesali. Udah terjadinya. Kita sesali pun gak akan mungkin lagi jauh lebih baik lagi. Anggaplah itu menjadi sebuah pelajaran untuk kita tidak boleh jatuh lagi. Tahu ya kalau kita bawa sepeda motor atau mobil ada namanya kaca spion. Kalau bawa mobil lah contohnya, mana lebih besar? Kaca spion atau kaca depannya? Kaca spion. Kaca depan lah kan. Kaca spion itu untuk apa gunanya? Kaca spion itu hanya digunakan kalau kita mau belok ke kiri atau belok ke kanan. Kecenderungan ya. Supaya apa? Supaya waktu kita mau belok kiri, ambil keputusan ke kiri atau ke kanan, kita tahu ada nggak yang di belakang kita. Nah, masa lalu juga hanya sebatas itu. Pada waktu kita mau mengambil satu keputusan, kita boleh tengok, dulu aku gagal di sini, jangan lagi. Oh, dulu aku pacaran sama beda agama, oh, jangan lagi. Kan itu, yang harus lihat ke depannya. Kan nggak mungkin juga ada bawa mobil, nengok ke spion terus. Oh, bagus, bagus.
Akhirnya dia kembali kepada Bapa di sorga kan gitu ya. Sesekali aja lihat. Enggak usah disesali, "Ih, kenapa dia di sana? Aku mau belok, kenapa terus di sana?" Yang lebih anehnya lengkap kaca spionnya, kepalanya yang belok. Nah, itu memang agak amatiran dia ya. Tujuannya jelas. Masa lalu itu mau kita sesali pun gak akan mungkin terjadi lagi. Sudahlah, Tuhan mengampunimu, Tuhan mengampuni kita dalam kegagalan kita. Hari ini syukuri waktu yang terbaik. Dan pesan firman Tuhan hari ini, atur waktu kita ke depannya lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan.